Selain dikenal sebagai negara yang kaya akan adat istiadatnya, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan mineral tambang khususnya emas. Indonesia merupakan salah satu penyumbang emas terbesar di dunia guys. Saat ini sudah banyak tambang emas yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang bernilai jual tinggi. Emas dapat digunakan sebagai aksesoris dan investasi. Emas masih menjadi pilihan untuk investasi yang aman. Bahkan, bank sentral di beberapa belahan dunia menjadikan emas sebagai tempat menyimpan uang. Oke guys, tak perlu saya jelaskan panjang lebar tentang apa itu emas. Bahasa simpelnya, kalau kalian punya emas 1 kg sudah cukup buat modal hidup bersama si doi tentunya. Sombong amat. Oke guys, kita kembali saja ke topik. Tapi sebelum kita mulai, untuk penjelasannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Planet Biru 69. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang berapa cadangan emas yang ada di Indonesia guys. Tentu sangat banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah cadangan emas di salah satu tambang emas terbesar di dunia yang ada di Indonesia guys, yaitu PT Freeport Indonesia. Yaps, PT Freeport Indonesia yang berada di Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia guys. Tahukah kalian berapa banyak produksi emas Freeport per hari? Ada yang tahu jawabannya? Mari kita cari tahu jawabannya. Dilansir dari sebuah sumber CNBC Indonesia, pada saat ini Freeport mampu memproduksi emas sebanyak 240 kg lebih per hari. Wow, jumlah yang sangat fantastis tentunya. Dan Freeport disebut-sebut memiliki emas dengan kualitas terbaik di dunia guys. Pasti kalian bertanya, kenapa Indonesia tidak menjadi negara yang kaya raya, padahal memiliki banyak tambang emas? Biar kalian gak bingung, kita pelajari dulu sejarah Freeport. Freeport merupakan perusahaan Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia guys. Sejarah awal masuknya Freeport di Indonesia berawal dari penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun guys, antara pemerintah Indonesia dan Freeport, menjadi awal dari sejarah panjang Freeport Indonesia. Ketika Freeport menemukan cadangan baru di pegunungan Kasberg, Freeport mengupayakan untuk membuat kontrak baru dengan istilah kontrak karya 2. Di tahun 1991, pemerintah Indonesia dan Freeport menandatangani kontrak karya 2. Kontrak ini berlaku hingga 2021. Lantas, kenapa Indonesia belum mengambil alih Freeport untuk dikelola sendiri guys? Eits, tunggu dulu. Salah satu alasan pemerintah tidak segera mengambil alih Freeport adalah karena kita belum memiliki teknologi dan SDM yang mumpuni untuk dapat mengolah dan memproduksi emas dari bumi pertiwi guys. Langkah cerdas diambil pemerintah kita saat ini guys, yang pada tahun 2018 lalu pemerintah berhasil memiliki 51% saham Freeport. Dari sini pemerintah mendapat banyak keuntungan guys. Selain dari segi materi, pemerintah juga bisa leluasa untuk memasukkan tenaga-tenaga ahlinya masuk bergabung dan bekerja di PT Freeport, agar bisa belajar dan mendapatkan teknologi yang ada di PT Freeport guys, supaya kedepannya kita bisa mengolah dan mengelola sendiri emas di bumi pertiwi kita guys. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Freeport mampu memproduksi emas sebanyak 240 kg lebih per hari. Dan dalam setahun berarti Freeport mampu memproduksi emas sebanyak 86.400 kg lebih. Jika kita kalikan dengan lamanya Freeport berada di Indonesia, tentu jumlah emas yang mereka dapat nilainya sangat fantastis guys. Lantas, apakah masih ada sisa cadangan emas di Kasberg setelah digali Freeport selama puluhan tahun? Tenang saja guys, jika dilihat dari sumber daya Kasberg masih memiliki 4 miliar ton ore, maka potensi masih adanya cadangan dalam jumlah besar sangatlah terbuka. Freeport hanyalah salah satu tambang emas yang ada di Indonesia guys, dan masih banyak cadangan sumber daya di bumi pertiwi ini yang sama sekali belum tereksplorasi. Buat kalian generasi muda, jangan malas untuk belajar dan menuntut ilmu, agar suatu saat nanti kita dapat mengolah dan mengelola sendiri semua sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi guys, untuk membangun negara kita tercinta Indonesia. Oke guys, demikian saja video singkat dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan motivasi untuk kita semua.